syukranillah yang kami hormati Ketua DPD Perindo Kabupaten Bualemo, Bapak Dr. Riko Jaini. Yang kami hormati Bapak Ibu, teman-teman penyelenggara, Panwas dan PPK, PPS yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu calon anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten yang sebentar nanti akan memperkenalkan diri masing-masing Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Asra Jibu SPDI. Saya calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dan terima kasih baliho saya sudah diizinkan di depan ini, di pagar ini. Saya dengan nomor urut 1 Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Kami tahu bahwa di luar masih banyak yang harus Bapak Ibu kerjakan, tetapi demi menghargai dan memenuhi undangan kami di tempat ini, Bapak Ibu datang. Tentunya tujuan utama Bapak Ibu datang ke tempat ini untuk mendengarkan orasi-orasi politik yang akan disampaikan oleh teman-teman kami, oleh kader-kader Perindo, baik kader Perindo dari Provinsi Gorontalo maupun dari DPRD Kabupaten Bualemo. Kami datang Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan Partai Perindo. Kalaupun kami tahu persis bahwa kita sekarang ini sudah tidak bisa kita pungkiri, semua di rumah-rumah itu ada televisi. MNC-TV itu selalu, Partai Perindo selalu digaung-gaungkan, yang didahkodai oleh Bapak Haritanu Sudibyo. Partai Perindo Bapak Ibu sekalian ini membawa program untuk mensejahterakan rakyat Indonesia melalui UMKM. Apa itu UMKM Bapak Ibu sekalian? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sini Bapak Ibu kami tahu tidak ada ASN. Ya lu tahu karena ASN dilarang untuk mendengarkan kampanye. Yang ada di sini adalah masyarakat pada khususnya Bapak Ibu sekalian, yang tentunya menjadi program partai politik yakni UMKM yang akan mensejahterakan Bapak Ibu sekalian. Itu tentunya dibutuhkan oleh semua Bapak Ibu sekalian. Butuh dengan program UMKM? Maka pilih Partai Perindo Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu perlu kami sampaikan, malah Ibu mati motor, mulai pun mau janjian. Tidak Bapak Ibu sekalian, tidak dengan kami. Memang Bapak Ibu kalau namanya kampanye identik dengan janji-janji. Semua Bapak Ibu sekalian, partai politik hari ini 18 partai politik yang ada di kabupaten yang mendaftar di Kabupaten Bualemo semua akan melakukan orasi kampanye seperti ini. Mereka akan menyampaikan program mereka Bapak Ibu sekalian. Tetapi Partai Perindo adalah partai yang benar-benar memperjuangkan hak-hak dan aspirasi Bapak Ibu sekalian untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo pada umumnya. Setuju Bapak Ibu sekalian? Partai Perindo nomor berapa Bapak Ibu? Partai saya yang nomor 1, 16. Partai Perindo nomor 16 Bapak Ibu sekalian. Asra Jibunya yang nomor 1. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, juga nanti akan disampaikan oleh para kader nanti, bahwa kader-kader Partai Perindo Bapak Ibu sekalian, kalau kader Bapak Ibu menanyakan bahwa dari Odoya itu tinggal kader-kader Partai Perindo, kan biasanya seperti itu. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, tolong Bapak Ibu sekalian, masa depan anak cucu Bapak Ibu sekalian, kalaupun Bapak Ibu berpikiran bahwa 5 tahun di kota itu ada nggak tunggu, tetapi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, 5 tahun ke depan masih ada anak cucu Bapak Ibu yang akan menikmati bagaimana warna kabupaten ini ke depan. Jadi siapapun yang menjadi wakil Bapak Ibu sekalian, wakil-wakil rakyat, bagaimana warna Bualemo ke depan Bapak Ibu sekalian ditentukan oleh siapa yang nanti Bapak Ibu pilih pada tanggal 14 Februari 2014. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, kami sudah sampaikan bahwa Partai Perindo adalah partai yang berpihak kepada rakyat. Maka pada tanggal 14 Februari pilih Partai Perindo. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kami mengajak kepada kita semua untuk memilih menggunakan rasio, menggunakan logika, menggunakan akal Bapak Ibu sekalian, dengan membanding-bandingkan, melihat Bapak Ibu sekalian seperti apa wakil yang bisa kita percaya untuk duduk di parlemen untuk mempertahankan, memperjuangkan aspirasi dan hak-hak Bapak
dan Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau kami Partai Perindo, seluruh Partai Perindo yang ada di sini yang hari di hadapan Bapak Ibu sekalian, tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Walau caleg kita pasti odoi. Begitu kan? Logikanya seperti itu. Banyak orang berpikiran seperti itu, sehingga saya mohon maaf. Ada masyarakat di sini, bahkan di Kabupaten Bualemo pada umumnya ini yang sering telepon saya, Ibu boleh tolong meminta ini, Ibu tolong boleh meminta ini. Saya mau iya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya sangat miris saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hari ini kami Bapak Ibu sekalian tidak bawa duit. Hari ini Bapak Ibu kami tidak bawa uang. Hari ini Bapak Ibu kalau minta duit dan uang di hadapan kami angkat tangan seluruh Partai Perindo. Tetapi kalau Bapak hari ini meminta kami untuk bisa memperjuangkan hak-hak dan aspirasi Bapak Ibu sekalian, kami adalah orang yang terdepan di depan Bapak Ibu sekalian. Karena di DPR sana Bapak Ibu sekalian tidak mengandalkan duit Bapak Ibu sekalian, tetapi menjadi seorang anggota dewan adalah orang yang punya nyali dan punya bisa berargumen, bisa berdebat dan berargumen di sana Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan aspirasi Bapak dan Ibu. Boleh begitu Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah mengklaim Bapak Ibu, ya, untuk apa pilih partai baru? Untuk apa pilih orang baru? Kalau kami sudah berbuat, ya, sudah berbuat memang. Tetapi apa dampaknya kepada masyarakat yang miskin? Apa dampaknya kepada masyarakat seperti yang kita yang duduk sekarang ini? Ya, sudah memberi dampak Bapak Ibu sekalian? Tentu tidak. Kita yakin Bapak Ibu sekalian. Saya meyakini Bapak Ibu sekalian. Kita yang duduk di tempat ini meyakini bahwa sesungguhnya Kabupaten Bualemo sudah terbuka. Ini buktinya jalan. Jalan ini sudah terbuka. Tetapi Bapak Ibu ada yang lebih baik lagi yang harus Bapak Ibu nikmati Bapak Ibu sampai dengan sekarang Bapak Ibu belum menikmati. Termasuk program daripada Partai Perindo yakni UMKM Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan, Bapak Dr. Riko ini adalah Ketua DPD Partai Perindo di Kabupaten Bualemo yang satu-satunya anggota dewan dari Partai Perindo yang duduk di DPR. Bapak Ibu sekalian, yang sebentar nanti Bapak Riko akan menyampaikan seperti apa perjuangan beliau di DPR. Tetapi saya saksi, saya adalah saksi, saya orang Dulupi Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan bahwa Pak Ketua Riko ini adalah anggota dewan Kabupaten Bualemo dari Dapil 2, yakni dari Wonosari, Dulupi Wonosari Bapak Ibu sekalian. Saya sudah menyaksikan langsung dengan mata dan telinga saya Bapak Ibu sekalian bahwa beliau ini benar-benar telah banyak memperjuangkan hak-hak dan aspirasi, dan itu sudah dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Dulupi Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah banyak dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat Dulupi, baik yang memilih beliau dan yang tidak memilih beliau pada tahun 2019. Semua merasakan Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya cerita, kalau ada orang Dulupi bisa tanya di sana. Mau seperti itu di Dapil 1 Bapak Ibu sekalian? Kalau mau Bapak Ibu sekalian, tolong pilih kader-kader dari Perindo Bapak Ibu sekalian. Yang sebentar nanti akan ada Pak Nanang Sawal di sini. Hidup Perindo. Di sini ada Pak Sudi, di sini ada Pak Rais. Ini Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang berintegritas yang akan membawa aspirasi dan seluruh hak-hak Bapak Ibu sekalian. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau begitu pilih Perindo. Nomor urut berapa Perindo? 16. Asal Ibu nomor urut berapa? 1. Asal Ibu nomor urut berapa? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora sawa Perindo Ora sawa Perindo? Perindo? Perindo menang. Bawah Elipata Putih Perindo. Ya, selanjutnya kita dengarkan bersama orasi politik yang akan disampaikan oleh salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Bualemo dengan nomor urut 4, Bapak Muksin Abdul Manap. Kepada beliau disilahkan. Yang punya toko MZ ya, yang biasa belanja sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perindo, 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 Perindo. Nah, sampai kali cukup karena saya nomor 4. Perkenalkan, nama saya Muksin Abdul Manap. Mungkin di sini ada saya beleting, termasuk itu yang ada bagi gue, Ishak Dai. Dia lama teman dengan saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
Kami di sini Perindo tidak membawa janji. Kami Perindo di sini tidak mempunyai janji, tidak mempunyai misi kepentingan diri kita sendiri. Kami di sini membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Bualemo, khususnya di Dapil 1. Karena apa? Sekarang banyak caleg-caleg yang datang, baku-baku janji. So 5 tahun poli semua datang orang berjanji, baru orang tidak mau beken. Kami Perindo tidak membawa janji. Kami Perindo di sini mensejahterakan Indonesia sama dengan visi Ketua DPP Pak Haritanu Sudibyo, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kami Perindo di Bualemo ingin mensejahterakan masyarakat Bualemo melalui UMKM. Dengan cara apa? Menangkan Partai Perindo di Provinsi Gorontalo, terkhusus Dapil 1. Kenapa sampai saat ini Dapil 1 Bualemo itu tidak mendapat sentuhan dari Partai Perindo? Karena apa? Karena tidak ada Partai Perindo yang menduduki DPR sekarang. Cuma yang mewakili DPR sekarang cuma Dapil Bapak Riko Jaini. Seperti yang dikatakan Ibu Asra tadi, coba tanya di apa yang Bapak Riko sudah kasih di sana mengenai Partai Perindo, pasti banyak. Jangan cuma mau habis dijat poli ini, kan tidak baku janji. Tidak ada mau datang kamar, mau bikin rumah ngoni, tidak ada. Kalau ada caleg mau datang karim bikin rumah habis pemilihan, saya kalau mau, saya baku janji. Kalau ada caleg datang kamari, bikin rumah sebelum pemilihan, pilih dia. Betul itu, Pak. Mau bikin jalan, tidak ada. Jalan ini daerah punya, bukan DPR punya. DPRD itu rumah rakyat. Kami wakil rakyat yang menempati rumah rakyat. Apalagi orang bagi-bagi sapi ibu, kelompok ini poli sapi ya, bikin karing ini 20 orang. Harus patuh sumpah saya. Ibu kan orang sapi. Sebelum pemilihan coba suruh beli sapi, 1 orang 1 kalau orang barani. Tidak ada yang barani. Coba datang caleg ada yang mau datang, tidak usah cuma person, orang tidak cuma partai ya. Kalau ada yang mau bakas mea-mea, ambil bikin tabungan khusus untuk caleg 5 tahun. Semua orang bisa jadi caleg. Kenapa saya sendiri caleg? Karena saya melihat ini Bualemo sudah jadi bagaimana. Karena saya sendiri merasakan saya sebagai ketua KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ayo anak-anak muda, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kita rubah mindset yang ada di Bualemo ini. Bagaimana kita merubah ini menjadi tatanan yang lebih bagus ke depan. Partai Perindo, Partai Perindo. Saya Muksin Abdul Manaf, nomor urut 4. Cuma itu dari saya, tidak usah banyak-banyak karena mengingat waktu. Demikian, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita dengarkan bersama orasi politik yang akan disampaikan oleh Ustadz Kadri Alamri. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya langsung saja, saya caleg Provinsi Dapil 6 Bualemo Pohuwato, nomor urut 4, sama dengan Pak Muksin. Tetapi kami bukan membeda-bedakan. Kami di sini satu Perindo. Apapun perintah itu adalah perintah dari pusat sampai ke bawah. Kami, kalau istilah kami di pondok, sami'na wa ta'na. Artinya siap untuk diperintah dan melaksanakan tugas apapun tugas itu, apalagi tugas itu dari rakyat. Saya cuma mau menyampaikan pertama, calon anggota DPR itu, kalau dia punya rasa
pasti semua apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dikeluhkan oleh rakyat, pasti dia rasa. Bagaimana rasa? Rasa perasaan. Rasa itu ada di dalam kulub kita, dalam hati. Kalau kita betul-betul merasakan bagaimana penderitaan rakyat, walaupun dia tidak, walaupun dia belum, tetapi kalau dia sudah punya rasa, pasti akan menjalankan apa yang menjadi program dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terlebih khusus di Lahumbo ini, banyak juga yang sudah masuk, banyak yang menyakitkan, banyak tidak sesuai apa yang menjadi perjanjian, akan tetapi perjanjian tinggal perjanjian, sehingga pada 5 tahun akan yang sudah berlalu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kami dari Perindo, semuanya kami kader Perindo ini alhamdulillah punya rasa, punya komitmen. Insya Allah ke depan, kalau saya memang ditakdirkan oleh Allah duduk di provinsi, Ibu Asra pun begitu. Saya tidak duduk, Ibu Asra duduk. Wajib untuk menjalankan aspirasi dan menjadi kebutuhan masyarakat. Begitupun di Dapil 1. Ada Pak Nanang, ada Ayah Suldi, ada Muksin. Salah seorang mereka ini ada yang duduk, apalagi kalau sudah duduk di Dapil 2, Dapil 1 ini ada 2 kursi. Terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah banyak membantu. Ya, ini bagus sekali kalau kita terisi, apalagi ketua ini Pak Riko, kalau jadi ketua DPR, alhamdulillah kami sangat antusias dengan persoalan-persoalan menjadi persoalan di desa Lahumbo ini. Sehingga itu saya terima kasih juga kepada masyarakat, walaupun hujan, begitu hujan besar turun, tetapi masyarakat masih antusias hadir pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu banyak-banyak terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini tidak gampang. Di saat orang istirahat, bapak-bapak dan ibu-ibu ada hadir di sini bersama-sama walaupun waktu dan cuaca ini turun hujan. Makanya saya minta, insya Allah kita berkomitmen hari ini, kita ambil sikap, jangan lagi dibujuk dengan rayuan apapun. Cukup 5 tahun yang lalu ada bujuan-bujuan, hari ini kita berhentikan. Marilah kita bersama mendayung, berjalan, menjalankan apa yang keinginan rakyat. Maka kami dari Partai Perindo siap untuk melakukan itu. Makanya saya berangkat dari pembicaraan saya tadi, bahwa kita punya rasa, kita punya komitmen, apapun yang menjadi pengeluhan, insya Allah kita akan lakukan bersama. Ya, kalau orang punya rasa di dalam hatinya, itu apapun, walaupun dia bukan anggota dewan, kalau dia punya rasa, ketika dia tahu ada orang yang memerlukan bantuan, kemudian bantuan itu ada pada dirinya, pasti dia akan bantu kalau dia punya rasa. Tetapi sebaliknya, kalau dia walaupun dia tidak punya rasa, ada keinginan orang ada pada dirinya, tapi dia karena tidak punya rasa, dia tidak bisa membantu. Rasa ini dia gampang, ibu-ibu, bapak-bapak. Perasaan itu tidak gampang, kepekaan itu tidak gampang. Peka terhadap orang, melihat orang susah, kita harus terpanggil. Kita tidak punya duit, kita harus memberikan ide bagaimana persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu harus kita berikan solusi bersama-sama. Jadi begitu. Jadi cukup dari saya, karena ini tidak perlu banyak yang mengorasi hari ini. Ada Ayah Suldi, ada Pak Nanang, ada Pak Rais. Jadi itu dari saya. Terima kasih banyak. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah orasi politik yang disampaikan oleh salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Gorontalo. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan dengarkan bersama orasi politik yang akan disampaikan oleh salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Bualemo, Bapak Suldi Budi. Beliau dengan nomor urut 10. Kedua lupa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi tidak semangat apakah pengaruh baca. Saya sekali lagi ingin menyapa kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Bapak Ibu yang menjawab salam ini seluruhnya masuk surga. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Suldi Budi SM. Saya mantan kepala desa Bajo Tilamuta, bukan Bajo Torosiaje. Saya mantan kepala desa dan ini teman saya, beliau masih seperjuangan sebelum beliau pensiun. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang orang Bajo, tentunya mereka ini kan di atas air, di atas laut. Biasanya kalau Bapak Ibu datang pasiar di Bajo, pasti rata-rata rumah di Bajo itu di atas air atau rumah panggung. Kira-kira satu-satunya orang Bajo yang memiliki tanah atau kebun di Lahumbo itu adalah saya. Jadi kebun saya di sini Bapak Ibu sekalian di Lahumbo itu luar biasa. Saya mencoba migrasi dari usaha laut mencoba usaha pertanian, ternyata susah, luar biasa, karena todeh itu tidak sama Bapak Ibu sekalian. Tapi luar biasa, tanah yang ada di sini saya manfaatkan dan saya perbantukan untuk masyarakat desa Lahumbo. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang latar belakang seorang pemimpin atau seorang calon, sebetulnya dalam pemilihan itu, dalam pemilu itu tidak jauh beda ketika kita melakukan atau melaksanakan pemilu di hari H, pasti mencoblos kertas suara. Seperti itulah calon. Hanya saja perbedaannya, kalau di desa itu paling tinggi atau paling maksimal 5 calon dan paling minimal 2 calon. Kalau pemilihan anggota DPR Bapak Ibu sekalian itu bicara tentang dapil. Jadi Bapak Ibu kalau bicara tentang mewakili, ada orang Lahumbo dan lain sebagainya yang masuk sebagai calon di Boalemo, itu pemilihan anggota legislatif itu terdiri atas 3 dapil, dan setiap dapil itu memiliki wilayah pemungutan suara terdiri atas wilayah kecamatan. Jadi kalau Tilamuta, kalau dapil 1 itu mulai dari Mananggu, Botumo itu Tilamuta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kegiatan kampanye ini dilakukan oleh tim dari Perindo Kabupaten Boalemo? Kita berkomitmen dari seluruh desa, kita akan melaksanakan kampanye di setiap desa. Kita akan memperkenalkan bagaimana jiwa kebersamaan kita para caleg, seperti yang disampaikan oleh Ibu Asra bersama dengan teman-teman caleg yang lain. Inilah jiwa kebersamaan kami. Bapak Ibu, sedikit membocorkan, sampai suara ini serak-serak bas itu karena berteriak di setiap desa, berteriak di Bajo. Teman-teman ini menyuarakan, memberikan support, memberikan motivasi bagaimana orang-orang Bajo itu memilih Partai Perindo. Artinya bukan hanya Bajo saja. Hari ini Bapak Ibu sekalian kita datang di sini untuk mengajak kebersamaan ini. Kalau di Bajo ada Perindo, kemudian di seluruh desa ini ada Perindo, saya yakin dan percaya kemenangan Perindo itu akan besar di Kabupaten Boalemo. Makanya Bapak Ibu, mungkin dari setiap pemilihan mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 yang akan datang,
Bapak Ibu mungkin berbeda-beda pilihan. Di 2004 Bapak Ibu memilih warna ini, 2009 memilih warna yang ini, sampai dengan 2019 kemarin memilih yang ini. Bahkan tidak ada yang bertahan atau berpindah-pindah keinginan. Kenapa? Karena komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat itu tidak ada. Seperti yang disampaikan tadi, ada janji-janji politik yang disampaikan kepada kita semua, sehingga membuat masyarakat simpati dan terpengaruh Bapak Ibu. Kenapa? Ya untung-untung kalau DP caleg datang menawarkan, insya Allah kalau terpilih nanti, maka kami akan memberikan kesejahteraan. Banyak janji-janji yang disampaikan, belum TS. Tapi apa yang terjadi? Kalau bisa membuktikan Bapak Ibu sekalian, Desa Bajo sudah kali calonnya. Jadi ada Bajo di Desa Bajo mulai dari tahun 2014 dan 2019 kita punya 2 calon. Saya ingin membuat perbandingan ini, agar semua kita ini sadar dalam memilih pemimpin. Di tahun 2014 kami di warna ini, tapi kenapa berubah di tahun 2019? Kenapa? Karena komitmennya tidak jelas. Janji-janji yang kami sampaikan pada waktu itu tidak sesuai harapan. Saya yakin juga masyarakat Lahumbo akan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, berikanlah kepercayaan Bapak Ibu kepada Partai Perindo. Partai Perindo itu baru 1 kali mengikuti pemilihan di tahun 2019. Dan itu terbukti di Kabupaten Bualemo atau di Provinsi Gorontalo hanya 1 anggota DPR. Jadi kalau ini sepakat semua sama-sama, baik seluruh desa di kecamatan di Dapil 1 itu ada 30 desa. Kalau seluruh desa itu terisi Bapak Ibu sekalian, kami yakin khususnya di Dapil 1 bukan hanya 1 kursi saja yang kita dapatkan, bahkan lebih 2 atau 3. Itu harapannya. Bagaimana Perindo? Jadi ada yel-yel tadi, Perindo menang ya. Perindo menang. Perindo menang. Ya, saya pikir demikian dari saya Suldi Budi, nomor 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah orasi politik yang disampaikan oleh Bapak Suldi Budi. Selanjutnya kita dengarkan bersama orasi politik yang akan disampaikan oleh Bapak Rais Nango. Beliau adalah nomor urut 2 calon legislatif DPRD Kabupaten Bualemo. Pada Bapak disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh masyarakat yang berada di Desa Lahumbo yang sempat hadir mendengarkan orasi politik dari Partai Perindo. Saya yakin dan percaya di Desa Lahumbo ini sudah sepakat tanggal 14 Februari nanti tahun 2024 memilih Partai Perindo. Benar? Benar? Bos kurang semangat. Benar? Tua politik? Insya Allah. Tidak bakal. Tidak baku janji. Kalau ada orang yang datang mau kasih mea-mea, mau terima? Mau terima? Mau terima? Baru mau pilih orang? Tidak mau pilih? Tidak mau pilih? Baku janji? Kau tertawa? Biasanya kalau malam hari itu walaupun kohin anak oa mau serangan pajar wali mati sama batoki pintu, buka pintu, ambil duitnya, jangan coblos orangnya, karena orang-orang seperti itu merusak demokrasi. Bapak Ibu sekalian, orang-orang seperti itu hanya memenuhi ego mereka untuk duduk di DPRD, tapi tidak pernah berpikir untuk kepentingan masyarakat yang ada di Desa Lahumbo. Kira-kira Desa Lahumbo ini kemarin sudah dapat bantuan di sini? Ada bantuan?
Ada bantuan semprot, ada bantuan piston, ada bantuan sapi, ada. Cuma dari dana desa, bukan dari anggota DPR, bukan. Lewat peternakan, tidak ada yang mengatasnamakan ini dorang punya, tidak ada. Deboluo. Jadi perlu saya sampaikan, kalau itu terjadi maka itulah hak Bapak Ibu sekalian. Karena mereka berjuang di sana itu untuk bagaimana mengakomodir aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa tercapai. Mereka di sana itu adalah perwakilan rakyat, perwakilan Bapak Ibu sekalian yang ada duduk di DPRD. Jadi kalau mereka mengatasnamakan, ini pol kita bantuan, jangan lupa poli kita tanggal 14 Februari, kau jangan lupa awasi tinggal aja milau, jauhilah tiap bantuan. Biasanya ada orang yang begitu, betul tidak? Betul tidak? Orang-orang yang seperti itu sama saja membeli suara Bapak Ibu sekalian. 5 tahun kita hanya dikasih uang 100.000, 5 tahun kita menderita Bapak Ibu sekalian. Otamal mengotota mengudla'a dengan dibayar Bapak Ibu sekalian 100.000, mereka menerima gaji 28 juta per bulan Bapak Ibu sekalian. Namanya toh? Iya kan? Dengan gaji sebesar itu rakyat yang memberikan gaji mereka, tapi mereka tidak menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai anggota DPRD. Bagaimana memperjuangkan hak-hak dari masyarakat Bapak Ibu sekalian? Harusnya mereka berjuang itu untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan isi perut mereka Bapak Ibu sekalian. Maka kami Partai Perindo hari ini hadir untuk bagaimana sama-sama berjuang. Karena kami sama-sama setiap kampanye itu kami datang bersama untuk mengenal Bapak Ibu sekalian di tingkatan desa. Sudah 2 hari kami kampanye, setiap desa kami datangi dan setiap calon kami datangkan untuk bagaimana biar calon-calon kenal bahwa inilah muka-muka dari Partai Perindo yang memenangkan Partai Perindo nanti tanggal 14 nanti Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Walaupun bukan saya yang terpilih, Pananang yang terpilih, maka semua rata, semua itu masyarakat, semua itu adalah pendukung Perindo. Tidak kami memilih kalau bukan Partai Perindo kami tidak bantu. Bukan itu tujuan dari Partai Perindo Bapak Ibu sekalian. Tujuan Partai Perindo hadir Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana mensejahterakan rakyat seperti visi dan misi dari Partai Perindo Bapak Ibu sekalian. Jamuan tahu itu? Jamuan itu? Jamuali kan? Kami Pak Ketua memilih calon-calon Partai Perindo itu tapi satu, itu tapi salah ngamila. Karena apa? Pak Ketua sudah rasakan waktu Pak Ketua ini anggota DPRD, Ketua sudah rasakan kalau di dalam itu cuma Bapak diam, tidak mau jadi apa-apa. Aspirasi-aspirasi bisa diambil oleh orang-orang yang hebat Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa apa-apa. Kalau cuma orang berduit yang mau duduk di sana, cuma karena dia ada doi, tapi dia tidak tahu bicara, tidak tahu memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak mau jadi apa-apa Bapak Ibu sekalian. 5 tahun poli menderita. Poli nanti sudah dekat poli pemilu, poli mana namanya poli, mau kampanye poli, mau janji ya poli. Betul itu Ibu itu? Betul itu? Olehnya ini adalah momentum untuk rakyat Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pesta demokrasi. Jangan rusak pesta demokrasi dengan namanya money politik atau politik uang Bapak Ibu sekalian. Itu merusak tatanan masyarakat Bapak Ibu sekalian. Hanya dipujuk dengan uang 100.000, dengan uang 200.000, rakyat boleh menderita hati. Rakyat menderita. Kalau Bapak Ibu sekalian memilih orang yang salah, maka di DPRD dia tidak akan berbuat apa-apa. Coba kalau Polma Perdis, dia tambah mulu-mulu di bandara, dia tambah mulu-mulu foto bandara. Tapi kalau paripurna atau pembahasan anggaran atau bagaimana menyuarakan hak rakyat, Polma Pupoyo dia semua dia poli dia.
Makanya lihat sendiri bagaimana calon-calon Partai Perindo. Kita tidak menyombongkan bahwa Partai Perindo itu orang-orang hebat, tapi lihat sendiri. Saya pertanyakan, Bapak Ibu yang berada di Desa Lahumbo, siap tidak memenangkan Partai Perindo pada tanggal 14 Februari nanti tahun 2024? Siap? Partai Perindo nomor berapa? Partai Perindo nomor berapa? Soba bilang pul begini pul ini ya. Awasi poli mau takut serangan. Oh, anawa. Yang mau janji yang mau janji dong kemulamingo. Tapi tanamkan di hati Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai niat yang tulus, insya Allah Bualemo ini akan maju berkembang Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Tapi kalau kita orang hanya setengah-setengah, mau dia terus seperti Bualemo. Kalau ingin ada sebuah perubahan, maka percayakanlah kami Partai Perindo Bapak Ibu sekalian. Kami tidak menjanjikan apapun, tapi kami berniat untuk bagaimana bekerja untuk kemaslahatan masyarakat yang berada di Kabupaten Bualemo, khususnya Dapil 1 Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan dulu. Supaya mau hilang dingin. Ya, toh sedikit toh. Ya, jadi Pak Nanang nomor 1, saya nomor 2, Pak Muksin nomor 4, Pak Sudi nomor 10. Kalau tidak suka Pak Nanang, pilih saya nomor 2. Kalau tidak suka saya, ada Pak Manaf, Pak Muksin nomor 4. Kalau tidak suka Pak Muksin, ada di Suli. Soalnya yang lain masih sakit leher, jadi saya tidak bisa datang. So tiada suara orang. Jadi saya tidak bisa datang daripada mau duduk poli, nanti masyarakat bilang itu jam bisa lah. Padahal tidak. Karena kemarin itu orang kampanye di Bajo, habis di Bajo jam 9, jam 1 lagi di Lamu, jam 3 lagi di Ahulalo. Baru tadi ini di Modelomo, di Limpato, terakhir di sini. Jadi otomatis suara sumba paro. Karena saya masih sedikit ada DP suara, jadi saya datang. Yang berapa orang itu ada orang DP suara. Karena begitu semangatnya untuk bagaimana memperjuangkan Partai Perindo menang di Dapil 1 Bapak Ibu sekalian. Sepakat? Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, dan lebih banyak masih ada lagi teman-teman, masih ada Pak Nanang, masih ada Pak Ketua DPRD yang kemudian akan dibongkar dan dikupas bagaimana terjadi di DPRD sana, sehingganya biar masyarakat menilai kira-kira Partai Perindo ini seperti apa Bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian orasi politik yang disampaikan oleh Bapak Rais Nangu. Untuk selanjutnya kira-kira Bapak Ibu, saya sendiri yang akan menyampaikan karena saya juga berdiri di sini, ini adalah seorang caleg juga. Jadi saya di sini sebagai MC, saya juga sebagai calon legislatif. Caleg serba bisa. Amin, alhamdulillah. IRD Provinsi Gorontalo. Saya dengan nomor urut 3, nama saya Astina Abu Bakar. Kemungkinan Ibunda memang kenal karena ini teman saya di NU Nahdlatul Ulama. Ya, terima kasih Bunda sudah hadir di tempat ini. Dari kami Bu, Bapak, tidak cukup banyak yang saya sampaikan karena teman-teman sudah menyampaikan apa maksud dan tujuan kami sampai kami masuk ke pencalonan ini. Yang terutama Bapak Ibu, saya sendiri sebagai gender, perwakilan dari ibu-ibu, yang jelas kami sebagai gender itu siap untuk mengawal aspirasi ibu-ibu. Jadi jangan cemburu bapak-bapak ya, sama-sama kita akan mengawal. Dan kita Partai Perindo sebagai gender, kita tidak pernah takut dengan apapun. Kami siap memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu. Itu tugas kami karena kami sudah direkrut oleh Ketua DPD Partai Perindo. Kami siap walaupun gender seperti ini, jangan pandang enteng. Boleh coba-coba kita beradu nanti. Jadi percayakan ke kami Partai Perindo Bapak Ibu, tidak salah memilih. Bapak Ketua telah merekrut kami. Insya Allah ke depan
kita akan memperjuangkan dan mengawal aspirasi Bapak Ibu. Saya tidak lama karena mengingat waktu masih ada 2 orang yang teman-teman kami juga sama dengan kami sebagai caleg. Jadi saya hanya cukup sekian dulu, nanti kita akan bertemu lagi. Untuk selanjutnya kita akan mengundang caleg-caleg yang berikut. Jadi cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama orasi politik yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Sawal dengan nomor urut 1 calon legislatif DPRD Kabupaten Bua Lemot. Pada beliau disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketua DPD yang saya hormati, rekan-rekan caleg provinsi dan kabupaten yang saya hormati, Bapak Ibu para undangan yang sangat saya muliakan, perkenalkan, nama saya Nanang Sawal, caleg dari Partai Perindo daerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Tilamuta, Butumoito, dan Mananggu. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal saya atau sekedar kenal nama saya. Terus terang, salah satu motivasi saya kenapa harus pilih maju di Dapil 1 dan berani mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif di Kabupaten Bua Lemot itu, salah satu promotor atau salah satu yang memberikan saran itu adalah warga masyarakat Lahombo. Saya ketika berbincang-bincang dengan beberapa pemuda yang ada di Lahombo, mereka menyarankan, Kak, kalau cuma mengkritik terus pemerintah, tidak akan pernah berubah pemerintah ini. Kak harus naik sampai ke DPRD, dari sana rubah sistem, dari sana prioritaskan kepentingan rakyat. Tapi kalau kita hanya menunggu setelah kebijakan diputuskan, itu sampai kapanpun tidak akan selesai persoalannya. Maka saya sampaikan sama mereka, Delo tutu buta cerita lingol, mau maju bawa wasa lingol, dia dukung iyo lingol. Cuma malisa malota wilele muloma itu. Yang kemarin-kemarinnya dengan getol, dengan semangat melakukan kritik, melakukan demo apa segala macam. Tapi ketika sudah sampai memiliki jabatan, ketika sudah duduk di DPRD ataupun parlemen, mereka berubah 180 derajat. Yang kemarin berteriak ketika ditindas, hari ini malah menjadi penindas. Ini fakta yang saya sampaikan, dan merasa-rasa terlantongan amin. Ketika disarankan saya maju oleh masyarakat Lahombo, saya langsung datang sama mantan kepala desa minta izin. Wati ambil izin mau maju. Kalau tetu mai wati langsung namanya doli maci oli paci. Lo hile izini. Alhamdulillah didukung. Nah ketika didukung saya berani. Jadi yang berikutnya saya memohon maaf atas apa yang kami berikan hari ini, atas pelayanan kami hari ini yang kurang memuaskan. Saya akui itu memang kurang memuaskan, tapi itulah kenyataan yang ada. Saya penanggung jawab untuk kampanye di sini. Jadi segala sesuatu yang Bapak Ibu rasakan hari ini itu adalah tanggung jawab saya. Ketika itu salah maka katakan salah. Saya siap menerima itu. Tapi jangan khawatir. Saya akan berikan kabar gembira kepada Bapak Ibu warga masyarakat yang ada di Lahombo. Jujur, sebelum saya turun untuk berkampanye dengan teman-teman Partai Perindo lainnya, saya sudah sowan kepada beberapa OPD. Saya cek program-program apa yang ada di desa-desa untuk 2024. Saya dapat kabar di Lahombo ini 2024 akan ada program pembangunan jamban.
Jadi mapole melatih mula-mula pole pada hapon malu tamu capu. Watalo musul itu, watalo pejuang itu. Tidak. Asli ini, ambung mulut kan makalu huling-huling setelah saya kampanye. Karena saya cek kemarin, ada. Mabileh melatih itu PU, mailintu melatih ya. Walau pembangunan yang 2024 telah umum, ada jamban di sana Pananang insya Allah. Sudah saya catat, saya masuk di aplikasi, sudah. Awas mau tak coret poli, awas mau tak ganti. Nah itu yang orang Allah tidak tahu kalau orang perintah dari sana ganti, ya. Itu. Bantuan untuk mengheheli lihat. Memang masalah salah satu ini dia, masalah klasik. Hampir di setiap desa itu ada pengeluhan begitu. Lebo tiap-tiap terus Pak, yang beli mau apa jam gak ganti ya. Betul itu. Hanya untuk orang terdekat. Betul. Nah, bagaimana ini bisa berubah? Itulah pentingnya Bapak Ibu memilih anggota DPRD yang memiliki integritas dan konsisten untuk membela rakyat, bukan sekedar aspirasi rakyat masuk main, yuk kita kasih juang itu. Tidak hanya sampai di situ, tidak. Bagaimana kita bisa merubah sistem? Misalnya penerima hanyalah orang-orang terdekat, hanyalah orang-orang itu terus. Inilah yang harus masuknya DPRD melakukan intervensi. Karena salah satu tugas DPRD adalah melakukan pengawasan. Nah, kalau seandainya DPRD-nya yang kita pilih tidak berkompeten, itu malah purwala Pak, masa mau tiap turusi amiatia malua. Jauh wilayah lau itu oleh wala. Patawa pamit mau dinti ya. Kuna liya wala itu mau hula. Makanya potuota. Artinya ini mau poota mauti. Wanu zaman itu memang foto itu melatih ya. Bos setelah mau dongeng kampanye latih boleh lu tamu kasari polling. Itu ada hal sama-sama. Jadi sengaja mapulel melatih ada Bapak Ibu masyarakat bahwa 2024 sudah pasti akan ada jamban di Desa Lahumbo. Kenapa sudah pasti? Karena itu adalah program pemerintah pusat untuk menekan angka stunting, angka kekurangan gizi, angka kesehatan. Jadi itu aja program ngota-ngota. Tinggal memang main dulu baca main pusat itu. Seluruh Indonesia wajib mengentaskan angka stunting. Bagaimana caranya? Nah, diberikanlah pemerintah pusat intervensi lewat peraturan. Yang boleh bangun cuma jamban. Dia malah mau hutu lantai jemuran. Buku Tili 2022 dia lalu lantai jemuran kan? Karena apa pemerintah pusat? Ilengi waktu meu, heputuan mulai lantai jemuran. Dia mulai drainase. Saya masih kira pemerintah pusat. Masa tuh ilengi kebutuhan drainase? Dia pun awal taluhu itu. Justru tema itu lah mau sering-sering banjir, kukurangi mah kebutuhan oleh dalam taluhu. Betul tuh kan? Tidur pola di didaan pasti banjir lah hummo. Ulu tak pernah janji tahun 2019 pasti waliman mehulo di rumah banjir lah hummo. Ulu kan? Itu. Pojanjia Leo boleh suruh diusulkan di Musrembang. Ada heboh dia mau keluari. Tidak mau walaupun timpo tuli dia untuk pemerintah, alihu memang benar-benar yang dibutuhkan yang diberikan. Boma bilehema, boma dalalo total lo belelio, umpi aspal lio. Boma pombang atau lo belelio, umpi pakai lio boronjo. Patah tapi
Tapi lo jangan jadi olango. Sesudah dia mau gaya 5 tahun paling itu lah, gampang itu. Jadi mau ngasih kesempatan itu kota pengen tahu, dulunya pendukung langgot, ramai pun pendukung. Gila bapak mas, karena pelatih pendukung. Oh PPS, karena pelatih pendukung. Ini termasuk buat di PPS orang Lopanos, hebela latihan. Baru-baru kalau keluar gaji, kuatnya tahu hati, banyak tahu olehnya. Berikut hari ini jujur Perindo belum mampu memberikan apa-apa sama Bapak Ibu. Jujur, itu harus diakui. Dan kami juga tidak akan memberikan janji bahwa kami akan mampu memberikan sesuatu hal yang di luar akal. Sedangkan Bompok Pieh Dalala Uti saja pemerintah menghuheu. Tidak usah jauh-jauh, cuma bypass ini saja. He ali-ali ya hari kalau nggak bohongan, boleh mau dialam. Pen boleh puluh walau pemda orang lingkungan hidup pasangnya lah toh he. Dia boleh muhel pasangnya ini. Padahal apa? Potensi yang ada di desa Lahumbo itu besar. Dengan adanya Kodim, maka berarti kita bisa menciptakan peluang usaha UMKM. Tokodim itu orang ada tahu, mau warung putalia teto, mau putaria. Wah indah bola karena banyak orang. Jujur saya cemburu dengan Lahumbo. Kemarin saya berjuang itu Kodim itu dibangun di desa Petanga. Tapi karena lokasi yang diberikan di sana itu bermasalah, sehingga pilih dari Lahumbo. Puhilah tidak Petanga supaya rakyat itu betul itu, indah bola putalia segala rupa. Karena bayangkan berapa puluh banyak orang anggota TNI yang ada di situ. Oh ya Lio wala iyo, Tio. Telepon potaria lo ila saja nasi kuning, nasi goreng dan teto. Wenda mau putar ya mai ongkos. Itu salah satu potensinya. Yang kedua Bapak Ibu, warga masyarakat Lahumbo ini ada 7 TPS ya, kalau nggak salah. Ada 7 TPS. Kemarin ada kejadian di Lahumbo pada 2019. Saya tahu orang-orang Lahumbo itu pasti akan memilih orang Lahumbo. Karena setiap konsep begitu. Setiap desa pasti seperti itu. Akan tetapi, ketika Bapak Ibu belum memiliki keyakinan penuh bahwa yang Bapak Ibu dukung itu tidak akan terpilih, maka yang harus Bapak Ibu pertimbangkan dengan baik-baik adalah satu hal. Bapak duhengio suara tali. No problem. Kalau seandainya memang Bapak duhengio suara, yang penting apa yang diaspirasikan oleh warga masyarakat Lahumbo itu tetap mutakafer. Wanda bodian met kaper, patao. Lahumbo ini memang DP masyarakat cerdas-cerdas. Saya dengar dulu, yang barani pada demo sampai di kantor bupati itu ada dulu DP nama Aliansi Ambepeda ya, kalau nggak salah. Ambepeda. Begitu tanggul lama mau duit tuh. Aliansi Bersama Pemuda Lahumbo ya, Ambepeda. Oh, Aliansi Masyarakat Bersatu Peduli Desa, Ambepeda, disingkat Ambepeda. Jadi loh begitu aliansi memang mau duit. Apalagi kalau pemikiran orang-orang Lahumbo kritis memang. 1 menit. Baik. Memang 51 itu berarti ya, tanggulannya 1 berarti nomor latihan itu. Insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu
masih kurang puas dengan apa yang saya sampaikan, tunggulah fakta-fakta konkret yang akan disampaikan oleh Ketua DPD bagaimana bobroknya pemerintahan yang ada sekarang itu, sehingga beliau mengajak kami untuk bisa sama-sama memperbaiki kebobrokan itu. Jadi Pak Matua Ma'a, nomor 1 Perindo itu Tenanang Sawal, nomor 2 Rais Susanto Nango, nomor 3 Ivan Ismail, nomor 4 Muksin Abdul Manap, nomor 5 Aston Matana, kepala desa 21 tahun, Toboleh Hutu. Nomor 6 Au Abu Bakar, Maituali oleh ketua. Nomor 7 mantan kepala desa Tenilo, Junarjo Adam. Nomor 8 pengacara Pak Wenari SHMH, Pak Kokohu mulai bumi mulai lengo. Dan mau bayar ya lo kasubiolo binta tio mahuto al mengurusan masalah. Nomor 9 Nurfin Ke Hamzah Taulo Modelomo. Nomor 10 Ti Ayasul di Budi. Jadi Bapak Ibu boleh lawoto wan memilih mabatar wa mailatia dialah rugi karena apapun yang disodorkan oleh Partai Perindo itu sudah terverifikasi baik di tingkat partai maupun di tingkat masyarakat. Malah patah ilujur masyarakat, mantan kepala desa atau ulo taloma. Oh jabo kepala desa asal-asal kepala desa, 21 tahun kepala desa. Apa yang dia mapo, paling otaleli ayah itu. Dia ayah Aston Matan. Jadi boleh mau tolong untuk 1 sampai 10. Wadah pengumuman nomor 1. Artinya mereka itu ada pemotor 1 kan? Pas. Iya, mau itu Omar Pulsa Belatia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.